Hai ya Rebun, and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kembali dengan segmen reading vlog yang sebelumnya pernah aku bikin, tapi udah lama banget, sekitar 1 tahun yang lalu. Dan itu pun kayaknya agak nggak proper gitu. Makanya di video kali ini aku pengen perbaiki supaya ya kualitas reading vlognya itu lebih baik gitu dari video sebelumnya. Nah, untuk reading vlog kali ini aku akan membaca novel Pulang karya Laila S. Chudori. Jadi aku tuh tertarik untuk membaca karya beliau yang lainnya karena aku udah pernah baca novel yang berjudul Laut Bercerita, dan itu tuh bener-bener meninggalkan kesan yang sangat mendalam gitu setelah membacanya. Bahkan aku tuh dibikin nangis bombay sampai mata aku bener-bener bengkak semua saking ngenaknya cerita itu. Oke, sebenarnya untuk novel Pulang ini aku tuh sudah curi start ya sebelumnya. Sudah baca sampai halaman 65. Dan so far sejauh pengamatan aku, kayaknya ya untuk novel-novel karya Laila S. Chudori itu nggak jauh-jauh dari sejarah. Untuk yang Laut Bercerita itu kan mengambil latar peristiwa tahun 98 ya, era Orde Baru. Nah, untuk di novel Pulang ini lebih menekankan pada latar peristiwa pasca G30 SPKI. Kemudian untuk awal cerita di sini tuh disajikan prolog dari seorang tokoh namanya Mas Hananto, yang dia ini ditangkap oleh 4 orang intel. Tapi kita belum tahu Mas Hananto ini nasibnya seperti apa dan ditangkap karena apa. Karena setelah prolognya selesai itu langsung disambut dengan cerita dari sudut pandangnya tokoh Dimas Suryo, yang mana tokoh Dimas Suryo ini merupakan rekan dari Mas Hananto sekaligus bawahannya. Nah, si Dimas Suryo ini berada di Paris saat itu karena mengingat kondisi di Indonesia yang benar-benar sangat chaos. Banyak orang-orang yang ditangkap karena dinilai pro dengan PKI. Untuk garis besar ceritanya aku belum bisa share lebih banyak karena aku juga baru baca 65 halaman doang, dan menurut aku dari 65 halaman pertama di buku ini tuh belum cukup menggambarkan garis besar ceritanya. Karena ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Lagi pula di beberapa halaman yang sudah aku baca ini baru pada tahap pengenalan setiap tokohnya gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu untuk baca buku ini. Nanti kalau sudah ada progres akan aku update lagi. Aku barusan sudah baca novel Pulang ini sampai halaman 128. Jadi sejauh aku membaca sampai 128 halaman, aku menyadari di sini itu banyak sekali kilas baliknya, alias alurnya itu maju mundur. Bahkan dalam satu bab itu bisa banyak sekali terdapat pergantian waktu setting di dalam novel ini gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman yang membaca novel Pulang, wajib banget untuk memperhatikan keterangan tahun yang tertulis di dalam novelnya ketika pergantian latar waktunya itu. Karena di sini banyak banget kilas baliknya, ada dari tahun 1965, terus tahun 98, tahun 68 gitu. Kemudian yang akhirnya aku pahami di sini adalah mengapa akhirnya si Dimas Suryo dan juga teman-temannya itu memilih untuk menetap di Paris gitu ya. Jadi ternyata hal itu tuh terjadi karena sebuah ketidaksengajaan. Jadi dulunya mereka itu ditugaskan untuk menjalankan dinas di luar negeri gitu kan ceritanya. Nah, pada saat dinas itu terjadilah peristiwa tragedi G30 SPKI di Indonesia. Nah, karena keadaan di Indonesia itu sangat kacau balau, chaos, akhirnya mereka juga diperintahkan oleh keluarga mereka dihubungi supaya mereka jangan pulang dulu ke Indonesia. Akhirnya mereka menetaplah di Paris.
dan mereka pun juga mendapatkan kehidupannya di sana. Salah satunya Dimas Suryo ini kemudian menikahi seorang wanita Prancis yang bernama Vivienne de Verroux. Aku nggak tahu cara pelafalannya gimana, tapi ya itu Vivienne gitu, dan punya anak namanya Lintang Utara. Kemudian di akhir sudut pandang si Dimas Suryo ini ada sedikit konflik ya. Yang pertama itu munculnya satu tokoh yang bisa lah ya dianggap sebagai tokoh pengkhianat gitu. Kemudian ada juga di sini itu menjelaskan bahwa akhirnya orang-orang yang tinggal di Paris itu mengetahui bahwa pada tahun 98 itu ada tragedi penculikan aktivis-aktivis di Indonesia. Segitu sih update-nya yang bisa aku sampaikan sejauh aku membaca novel Pulang ini, dan selanjutnya itu sudut pandangnya akan beralih ke Lintang Utara alias anaknya Dimas Suryo. Halo, jadi kali ini adalah malam harinya, sudah jam 19.58 dan aku mau lanjutin untuk baca novel ini sebentar sebelum nanti aku tidur. Apakah novel ini juga berhasil membuat aku nangis seperti Laut Bercerita? We'll see. Stay tune terus untuk update-nya. Welcome to another update of Pulang Reading Vlog. Jadi aku sudah membaca sampai halaman 249. Jadi di sini ada point of view-nya Lintang dan juga Vivienne. Tapi untuk sudut pandangnya Vivienne ini nggak terlalu banyak diceritakan. Nah, untuk yang Lintang, jadi dia itu kan kebetulan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalankan tugas akhirnya. Nah, kebetulan saat itu topik yang dia ajukan kurang disetujui oleh dosennya, dan dosennya ini malah mengusulkan untuk Lintang melakukan penelitian tentang sejarah yang ada di Indonesia, khususnya sejarah terjadinya G30 SPKI yang terjadi tahun 65, karena dosennya ini tahu kalau ayahnya Lintang itu dari Indonesia dan menjadi saksi sejarah waktu gerakan itu terjadi gitu loh. Nah, kemudian akhirnya Lintang yang tadinya itu terlibat perseteruan dengan ayahnya sampai dia ini sudah berbulan-bulan tidak menemui ayahnya, akhirnya dia harus bertemu lagi dengan ayahnya untuk berdiskusi tentang topik tersebut. Karena kan mau nggak mau si Lintang Utara ini harus pergi ke Indonesia kan, sedangkan si Lintang ini belum tahu sama sekali Indonesia itu seperti apa. Dia juga belum kenal saudara-saudara dari pihak ayahnya. Nah, dari situ setelah berbincang-bincang dengan ayahnya, tanpa disengaja Lintang Utara ini menemukan kumpulan surat-surat dari keluarga ayahnya maupun dari teman-teman ayahnya yang tersimpan di meja kerjanya, dan Lintang baca satu persatu, and oh my god, sumpah gimana ya aku ngomongnya, kayak heartbreaking, menyentuh, semua perasaan itu campur aduk. Akhirnya aku nangis dong. Ternyata beneran buku ini tuh membawa feel Laut Bercerita, tapi memang apa ya, kekuatan narasi dari Leila S. Chudori ini bener-bener kayak menghidupkan kembali sejarah yang pernah ada gitu loh. Jadi apa ya, rasanya tuh kayak seolah-olah kita bisa mengalami, merasakan
sejarah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa itu melalui karakter-karakter yang ada di dalam novel ini. Pokoknya aku salut banget sih sama penulis yang bisa membangun karakter dengan sebegitu baiknya dan juga membangun peristiwa demi peristiwa dengan baik sehingga pembaca itu kayak bener-bener bisa masuk ke dalam ceritanya dan seolah-olah seperti mengalami kejadian seperti yang dialami tokoh-tokoh di dalam sini. Selain itu, aku juga suka banget dengan bagaimana penulis ini benar-benar bisa mengangkat hal-hal yang berbau Indonesia di dalam novelnya. Kayak misalnya menggambarkan kisah kehidupan si Dimas Suryo dengan tokoh wayang Bima dan juga Eka Laya. Itu tuh bener-bener kayak wow, another level gak sih, kayak bener-bener Indonesia banget itu. Apalagi nama-nama yang ada di dalamnya itu juga Indonesia banget. Dimas Suryo, Mas Hananto, Surti, kemudian Risyaf, dan masih banyak lagi. Hai guys, aku beneran kali ini kayak nggak tahan untuk nggak update walaupun cuma dikit. Kayak oh my goodness. Jadi aku sudah membaca sampai pada sudut pandangnya si Alam, anaknya Mas Hananto sama Surti. Nah, kebetulan ketika point of view-nya Alam ini diceritakan, disitu bertepatan dengan kedatangan Lintang ke Indonesia, dan ketika mereka bertemu tuh kayak oh my god, emang boleh segemes itu, emang boleh selucu itu. Kayak barusan aja di bab-bab sebelumnya kita dibikin nangis-nangis Bombay, terus tiba-tiba habis itu langsung dimunculin percikan kembang api gitu yang ngegemesin, bikin senyum-senyum sendiri. Kayak that's kind of my favorite storyline. Like this is my favorite love story. Ya meskipun aku tahu si Lintang ini kan udah punya pacar ya, si Nara gitu, tapi kayak boleh nggak sih aku menghayal, berharap kalau dia tuh jadinya sama Alam aja. Kayak udah sih sebenarnya itu aja yang bisa aku update saat ini, karena meskipun cuma dikit tapi beneran aku nggak tahan untuk nggak update karena mereka nih gemes banget, tau gak sih, kayak kebisaan nih penulisnya tuh. Saya jatuh, aduh, ketiwasan Pak, ketiwasan. Weh, ketiwasan kepiye? Di sini Manten jamu. kok peteng temen di sini. Nah, men, nek sing merem. Hai, kembali lagi di update reading vlog novel Pulang, dan kali ini adalah update terakhirnya. Tapi aku di sini juga mau minta maaf karena aku belum bisa record progres bacaan aku yang terakhir karena beberapa hari belakangan itu benar-benar cukup hektik. Aku kerja 3 hari 3 malam gitu dan pastinya capek banget, dan habis itu pulang-pulang aku langsung sakit, jadi butuh istirahat juga. Tapi semoga tidak mengurangi esensi dari video ini. Oke, dan akhirnya aku menyelesaikan novel Pulang karya Leila S. Chudori ini. Untuk bab terakhir yang aku baca itu di sini menceritakan tentang Lintang yang ternyata tidak sengaja
menjadi saksi mata dari kejadian atau tragedi tahun 98, di mana para aktivis-aktivis itu diculik, kemudian ada aksi unjuk rasa gitu di Trisakti ya kan. Dan ini tuh Lintang nggak expect sama sekali gitu, karena sebenarnya Lintang ini kan fokusnya untuk menggali sejarah di Indonesia pada tahun 1965 kan. Tapi tanpa dia sangka-sangka, dia justru menjadi saksi mata salah satu peristiwa besar lain di Indonesia. Okay, so here is my final thoughts about this book, Pulang karya Leila S. Chudori. Menurut aku, novel ini sama halnya dengan Laut Bercerita yang pasti akan meninggalkan kesan tersendiri bagi setiap pembacanya. Karena di novel ini juga menurutku sangat kompleks ya. Ada drama keluarganya, ada percintaan, ada juga tentang persahabatan, pengkhianatan. Terlebih lagi, hal-hal tersebut dibungkus dengan latar peristiwa sejarah. Yang pertama itu 30 September 1965 di Indonesia, alias terjadi gerakan 30 SPKI ya. Kemudian ada juga di Prancis Mei 1968, ini tuh kayak revolusi Paris gitu. Dan yang terakhir itu ada ya peristiwa besar lain yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Ya mungkin menurut aku sejarah-sejarah tersebut tuh masih belum digali secara maksimal gitu ya. Bahkan di bangku sekolah pun kita tidak menerima pembelajaran tentang sejarah di tahun-tahun tersebut secara mendetail. Jadi aku salut banget sama penulis yang mampu mengangkat latar belakang peristiwa sejarah pada tahun tersebut dengan baik, dikemas dengan beberapa karakter-karakter fiksi yang meskipun fiksi tapi mampu memberikan feel tersendiri bagi pembacanya tentang kejadian yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Karena di sini meskipun novel ini merupakan novel fiksi sejarah, tapi didasarkan dengan fakta. Karena di sini di akhir buku itu dijelaskan juga ada beberapa keterangan di sini bagaimana penulis itu melakukan riset. Tuh, di sini tuh ditaruh bagaimana di sini tuh menggunakan peristiwa 1968 di Prancis, dan itu sebenarnya ada apa di sana. Dan ini ada juga daftar kayak buku-bukunya gitu. Pokoknya ini lengkap banget bagaimana proses si penulis itu bisa menghasilkan buku ini. Jadi dalam menulis novel si Pulang itu nggak main-main loh risetnya, kayak Laut Bercerita yang butuh riset selama 5 tahunan. Jadi menurut aku meskipun ini tuh fiksi sejarah, tapi justru dari situlah kita jadi lebih enak, lebih mudah dalam mencerna sejarah yang pernah terjadi di Indonesia khususnya. Kemudian yang aku suka lagi dari buku ini adalah gaya bahasa atau gaya penulisannya yang sangat indah ya menurut aku. Tapi nggak yang over sehingga sampai susah dipahami gitu, enggak. Ini tuh menurut aku pas banget, apalagi ketika si sudut pandangnya Dimas Suryo, itu tuh kayak bahasanya tuh bener-bener indah, karena di sini diceritakan bahwa si Dimas Suryo itu menyukai sastra gitu. Jadi nggak heran kalau bahasanya tuh jadi puitis, indah gitu. Suka banget pokoknya sama gaya penuturannya. Selain itu, dari gaya bahasanya tersebut, penulis itu mampu memvisualisasikan setiap kejadian di dalam sini dengan baik ke pembacanya. Dan meskipun buku ini nampaknya kayak tebal sekali dan mengintimidasi, tapi percayalah setelah membacanya tuh kalian pasti nggak akan bisa berhenti. Apalagi yang bikin novel ini semakin menarik itu setiap perpindahan babnya ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik juga. Nih, tuh contohnya. Tada, gini. Jadinya ketika kita beralih bab itu kita kayak disuguhkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa memanjakan mata sehingga kita nggak akan bosen. And then yang perlu di highlight lagi, karena ini kan
berlatar sejarah, jadi ada flashback, alur maju mundur gitu. Tapi meskipun ada banyak timeline, banyak sudut pandang, di sini dijelaskan, dikasih keterangan pada tahun berapa, bulan apa peristiwa itu terjadi, dan tokoh mana yang sedang diceritakan dalam kejadian tersebut. Jadi nggak bikin bingung pembaca. Lebihnya sih kayaknya I have no complaint about this book. Tapi menurut aku di buku ini tuh yang lebih kuat genrenya kayaknya sih romance ya, karena di sini tuh porsinya banyak. Dari kisah romansanya si Dimas Suryo itu kayaknya detail banget di ceritanya di sini. Kemudian juga romansanya Lintang, meskipun nggak sebanyak porsi si ayahnya Dimas Suryo, tapi di sini juga lumayan detail lah penggambarannya. Tapi selain romansa atau romance, di sini yang kuat dan cukup menonjol itu tentang persahabatannya. Jadi persahabatan antara si Dimas Suryo, kemudian Risha, Chai, Mas Nuk, Mas Ananto gitu cukup detail dijelaskan di sini. Bagaimana mereka ini bersama-sama berjuang, bertahan hidup di negeri orang, kemudian sampai mereka ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah restoran Indonesia yang diberikan nama Restoran Tanah Air hingga sukses. Itu tuh perjuangannya benar-benar patut diacungi jempol. Persahabatan mereka tuh kayak bener-bener positif banget itu loh, nggak toksik sama sekali. Jadi untuk novel Pulang karya Leila S. Chudori ini aku kasih rate 4,8 dari 5 bintang. Kenapa nggak full 5 bintang kayak Laut Bercerita? Karena menurut aku there's an X factor di dalam novel Laut Bercerita yang menurut aku lebih bikin ngena lagi dibanding novel ini. Tapi keduanya sama-sama bagus ya, bukan berarti si novel Pulang ini jelek gitu, enggak. Sama-sama bagus, cuma ya itu tadi yang aku bilang, ada faktor X lain yang aku nggak tahu apa, tapi kayak si novel Laut Bercerita itu lebih kuat gitu feel-nya. But overall novel ini juga sangat-sangat worth it. Aku juga cukup merekomendasikan novel Pulang ini. Nah, gimana nih buat teman-teman yang sudah membaca novel Pulang ini? Yuk tuliskan kesan-kesan kalian di kolom komen bawah, kita sharing bareng-bareng. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya membantu dan bisa memberikan referensi bacaan untuk teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe untuk yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video.